warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi ajma'in wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin wa musannifil kutubin nafi'ah ajma'in annallaha idza ghasyahum birrahmah wal maghfirah wa ya'ali darajatihim fil jannah wa yajma'una wa iyyahum wa yahdina bi hadihim wa yahmina bi khimatihim wa yumituna bi madadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum khassah wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimin ajma'in ammah anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa anna allaha yuhyina la ilaha illallah wa yumituna 'alaiha wa yuhaqqiquna bihaqqiha wa 'ala niyatina Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa yashfi maradana wa yaqdi jami'a hajatina dunyawiyya wa ukhrawiyya khisya ma'nawiyya dhahira wa batina bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala hadhihi niyyah kulli niyatin min niyatin salihah jami'a li khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ala ma nawahu salafus salih min niyatin salihah anna Allah yaj'al niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim wa madhalibana fi madhalibihim wa nastaghfiru arwahahum at-tahirah الزاكية في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kula kalih panjenengan sedaya sakmenika pun wonten ten pojokipun wulan Dzulqa'dah, di mana beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Dzulqa'dah dan kita memasuki awal daripada bulan Dzulhijjah. Sakmenika kita sampun wonten ing tanggal 28. Nggih leres Calda. 28. Ya alhamdulillah. Ngawur padahal niku. Mek kira-kira. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memasuki bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa keistimewaanipun,
Maka sebelum kita memasuki, maka kita sedikit akan menyongsong datangnya bulan yang mulia tersebut dengan mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Dzulhijjah. Sebab di bulan Dzulhijjah itu keistimewaannya terdapat di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Mula sebelum kita memasuki, hendaknya kita membekali diri terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Aktivitas apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di awal bulan Dzulhijjah? Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis an Sa'id bin Jubairin, hadis diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, ora ana utawi pira-pira dina, al amalu utawi amal as-shalihu kang saleh, ma min ayyamin, ora ana utawi pira-pira dina, al amalu sholihu utawi amal kang soleh, fiha ing dalem pira-pira dina iku ahabbu luweh den demeni ilallahi marang Gusti Allah, min hadhil ayyam tinimbang iki pira-pira dina, yakni ingkang dipun kersakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyamal asyri, yaitu hari-hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, artinya awal hari ke-10, permulaan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, bahkan sampai hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini merupakan hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan Dzulhijjah adalah merupakan bulan di mana bulan tersebut banyak aktivitas amal ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, yang puncaknya nanti itu adalah ibadah korban. Dan bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan haji. Puncaknya nanti pada tanggal 8, 9 ya. Di mana pada tanggal 8 ini merupakan yaumut tarwiyah,
dan pada tanggal 9 disebut Yaumu Arafah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wau, ma min ayyamin, tidaklah atau tidak ada hari-hari al amalus soleh, amal soleh. Kata-kata amal soleh ini maknanya luas, tidak dibatasi oleh amal khusus poso tok mboten. Segala macam amal kebaikan. Maka amal soleh yang dilakukan fiha, di hari-hari awal atau permulaan hari-hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, itu amal-amal soleh apapun bentuknya yang dilakukan oleh seorang hamba, ahabbu ilallah, paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayam, dibanding hari-hari ini. Artinya awal 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, manakala seorang hamba beramal, itu amalnya merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten gampang nglakoni amal sing paling dicintai oleh Allah, ndak mudah, kecuali awal 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Nglakoni amal napa mawon, sing seneng poso nglakoni poso mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, umpamane tanggal 1 poso, loro, telu, papat gak poso, 5 poso, 6 gak poso, tanggal 8 poso. Dan yang paling istimewa berpuasa di awal 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini paling istimewa itu pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumu Arafah. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, waqat rawa Abu Qatadah, wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu qol, sahabat Abu Qatadah berkata, qala su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika dipun tangleti an saumi yaumi Arafah, tentang atau mengenai keutamaan, fadilah, keistimewaan daripada pas puasa hari Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Waqala, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipun jawab dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, keutamaan atau fadilah, keistimewaan daripada puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan Yaumu Arafah, itu nilainya yukaffirus sanatal madiyah, yukaffiru nglebur, posone niki nglebur as-sanatal madiyah ing taun al madiyah kang wis kliwat, melebur
menghapus dosa tahun yang lewat. Wal baqiyah, dan yang akan datang. Pinten tahun? 2 tahun. Tapi yang jenenge poso diwian abot. Lek Ramadan lah posone bareng-bareng. Jadi lek Ramadan akeh wangi, justru lek gak poso izin nggih. Tapi lek poso Arafah dino padahal ganjarane akan menghapus dosa-dosanya selama 2 tahun. Tapi krono poso diwian, wah iki sing garai malah ya abot barang lek diwian. Ya kayak nedon. Makan sendirian, menunya sate gulai diwian, tapi ambil moangan bareng-bareng, tempe ambil tahu dipenyet ambil sambel segone anget bareng-bareng. Enek matan di kira-kira ya enak bareng-bareng ini kok bedane ya sodo pada poso Arafah diwian padahal ganjarannya gede nek wabot diwian masalah. Rawahu Muslim, hadis niku wau dipun riwayataken dening Imam Muslim sing seneng poso. Ya aja poso tok, sing seneng sedekah. Nilai amalan yang dilakukan di awal 10 hari Dzulhijjah itu nilainya ganjarannya itu 700 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Kalau hari biasa ditikelaken ngantos berapa? 10 kali lipat minimalnya. Tapi khusus di awal bulan Dzulhijjah ngelakoni amal keapian opo ae itu dilipat gandakan hingga mencapai 700 kali lipat. Silaturahim, sedekah, walaupun sedikit, sekecil apapun kebaikan atau amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di awal 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, maka dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Sehingga para sahabat niku tanglet datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Kanjeng Nabi, mboten jihad fi sabilillah, jihad berperang di jalan Allah saiki gak ono jihad perang nih mboten enten. Sekarang itu jihad melawan hawa nafsu. Walal jihadu fi sabilillah, sanes jihad ing dalam dalanipun Gusti Allah Kanjeng Nabi, maksudnya ngoten. Bab jihad itu pahalanya luar biasa. Kalau mati syahid. Syahidud dunya wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat. Mula Kanjeng Nabi dipun tangleti
Walal jihadu fi sabilillah, mboten jihad fi sabilillah. Tirosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala walal jihadu fi sabilillah, bukan jihad fi sabilillah. Jadi jihad niku ganjarane sekedian nglakoni amal kebaikan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Jenengan bayangaken. Amal apa ae wis. Sholawatan, zikir, sholat sunnah, pokoknya hendaknya ditingkatkan, ditingkatkan amal ibadah yang kita lakukan ketika kita berada di awal bulan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih mengeluarkan, menyisihkan sebagian rezeki kula kalih panjenengan sesuai. Walaupun kecil, sebab sodako yang dilakukan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, mungkin gurung sempat silaturahim waktu Syawal nggih ya, ono sing gurung tak diparani. Nilainya luar biasa. Jadi mengalahkan jihad fisabilillah. Bisa membayangkan kalau kali panjenengan amal kebaikan yang dilakukan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah itu melebihi, mengungguli jihad. Toh nyawa lho taruhane jihad enggak, toh nyawa tetep kalah ambek ganjarane silaturahim ketika di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Ganjarane luwih gede sedekah di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Ganjarane luwih gede melakukan sholat sunnah di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini kita membekali diri kita sebelum memasuki bulan Dzulhijjah. Illa kecuali rajulun, tirose Kanjeng Nabi, kecuali ada yang mengungguli. Siapa itu? Rajulun, yaitu seseorang, orang laki-laki, kharaja yang keluar binafsihi dengan dirinya sendiri, awake dhewe, wa malihi dan hartanya, perang, dia perang bondo awak ya bondo dunya, gak bondo awak tok, bondo awak bondo dunya. Falam yarji, dan dia tidak kembali min dzalika, dari perang itu, artinya mati, tidak kembali bisyai'in, dengan sesuatu sedikit pun, dunyono ya gak digawa, balik apa itu, dia mati syahid, itu baru iso ngungguli amal yang dilakukan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Mulane niki eman-eman. Dan jangan sampai kita berbuat maksiat di awal 10 hari bulan Dzulhijjah.
kan dirosipun ulama. Dawuhipun ulama, man akrama hadhil ayyam, man akrama hadhil ayyamal asyrah, barang siapa akroma memuliakan hadhil ayyamal asyrah, pada hari-hari awal 10 hari bulan Dzulhijjah, memuliakan, mengisi waktu-waktu awal 10 hari bulan Dzulhijjah dengan perbuatan baik apapun, opo ae. Pokoknya seseorang yang melakukan amal kebaikan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah namanya memuliakan, ya. Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan maksiat, dia dikategorikan orang yang memuliakan awal 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maka man akrama hadhil ayyamal asyrah, barang siapa yang memuliakan hari-hari 10 ini, di awal 10 dari bulan Dzulhijjah ini, tirosipun ulama, akramahullahu ta'ala bi asyri karomat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Tiang niku bakal dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bi asyri karomat, dengan 10 kemuliaan. Apa 10 kemuliaan yang akan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memuliakan hari-hari awal 10 hari dari bulan Dzulhijjah? Yang pertama yaitu al-barakatu fi umrihi, al-barakatu, barokah fi umrihi, ing dalam umure, dia umure diparingi barokah. Barokah niku al barokah ya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Sinten mboten sing mboten purun barokah? Umur sedikit, umurnya itu pendek tapi barokah, lebih baik dibanding umur panjang tapi gak barokah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia itu mantola umruhu, wong sing dawa umure paling bagus-bagusnya meneng tapi syaratnya wa hasuna amalu, api amal, mboten mek dawa umure tok. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, menungso sing paling welek, yaitu mantola umruhu wa sa'a amalu, welek amale. Ane yang sing pur memuliakan awal 10 hari bulan Dzulhijjah, umurnya dipun paringi barokah. Pun salah paham, ngelakoni keapian opo ae, gitu. Apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, waziyadatu fi malih, waziyadatu lan tambahan fi malihi ing dalem donyane wong.
hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kalau kali panjenengan sedekah. Sebab puncaknya sedekah nanti itu pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga tanggal 11, 12, 13, yaitu ibadah korban. Itu tidak ada amal anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kecuali mengeluarkan darah korban, menyembelih korban. Itu puncak daripada ibadah sosial yang disebut ibadah korban atau udhiyah. Mulane sunnah muakkadah. Nantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana koso malun mana koso rasudoh apa malun donya harta itu tidak akan berkurang min sedekatin dari sedekah yang telah dikeluar. Lan mboten enten yang melarat gara-gara sedekah wis gak ono. Itu hartanya itu akan barokah, akan bertambah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken as-shadaqatu utawi sedekah iku turaddu nolak apa sedekah. Sedekah itu akan menolak al-bala, menolak bala. Amal kepingin terhindar dari bala, ya sedekah. Tapi lah jenengan kepingin sedekah ya ojo ngenteni di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Kapan mulai memasuki awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah dina napa? Selasa kira-kira. Apa? Hari Selasa ya, anggapnya Selasa ya. Nggih ya? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis ya, Selasa. Selasa tanggal 1 Dzulhijjah. Api andi saiki sedekah atau meneh sedekah ambek ngenteni tanggal 1. Api andi. Apian, ampian pertanyaannya api andi kok. Mesti ae sami apike, ayo api andi. Ya apian saiki. Itu apian meneh. Bab tanggal 1 gurung tentu sampean. Kan gitu tuh. Selagi kita punya kesempatan. Mane ngantos sinten Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, ma fata min umrik, ma fata apa yang telah berlalu, min umrik dari umurmu, apa yang telah berlalu dari umurmu. Ini kan kembali kepada tadi, api andi saiki ambek ngenten. Ma fata min umrik, apa yang telah lewat, yang telah berlalu, min umrik dari umurmu. La iwadolah, tidak akan
gantikan, terus gak ono ijole. Nah, yang berlalu sudah berlalu ya, berlalu gak bakal kembali lagi. Malah oleh karena itu kita hargai waktu di mana kita diberi kesempatan. Wa ma hasolalaka minhu, wa ma dan apa hasola yang telah hasil laka bagimu minhu dari umur ikulaki matalah, maka tidak bernilai harganya apa yang sudah kamu hasilkan dari umur yang telah berlalu, tidak bernilai harganya. Mane pumung gurung getun selagi kita akan dipertemukan dengan hari-hari dan bulan yang istimewa, maka marilah kita mempersiapkan diri kita dalam rangka menyongsong hari-hari yang agung tersebut. Belum tentu kalau kali panjenengan kepanggih malih kan ngoten nah, umur kita ndak tahu. Dirasa Kanjeng Nabi as-shadaqatu taruddul balaa. As-shadaqatu ta sedekah iku taruddu nolak apa as-shadaqah al balaa ing bala. Jadi bisa menolak bala. Jadi sama lek sedekah ya aja niat nolak bala. Ya niat sedekah golek ridhone pangeran. Mari ngene caleg-caleg ke akeh sing sedekah. Tapi tujuannya gak golek ridhone Gusti Allah. Golek apa? Golek swara. Wis urusane dhewe iku. Pancene gak iso menang lek gak nggih, mboten menang. Jor-joran. Sing A nyodakoi wernane ijo, caleg A sedekah werna ijo, sing B sedekah werna abang. Milih ndi ya, Mas? Milih kabeh. Wa tutawwilul umrah. Nah, sampeyan kepengin panjang umur, sedekah niku saged ndawakne umur, panjang umur itu. Ini orang yang memuliakan ya, di awal 10 hari bulan Dzulhijjah, maka diberi anugerah oleh Allah az-ziyadah, tambahan fi malihi pada harta. Yang ketiga wal khifdhu li iyalihi, orang yang memuliakan ya, hari ke-10 atau hari apa? Awal 10 hari bulan Dzulhijjah akan dijaga keluarganya, anak istrinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab apa? Amal-amal kebaikan orang tua, amal-amal atau amal soleh yang dilakukan oleh bapak atau ibu akan bermanfaat kepada anak. Jadi anak itu akan mendapatkan manfaat daripada amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang tua.
amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang kakek atau nenek akan bermanfaat kepada cucu. Mulane pun diremehkan. Jadi tiang rumiyin itu kata sing nirakati anak supaya anaknya berhasil kan ngoten. Ditirakati dengan poso, sedekah lan sak piturute. Ini bagi orang yang memuliakan awal 10 hari bulan Dzulhijjah, maka anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ingat ya, tidak harus berpuasa, nggih. Segala amal kebaikan, pokoknya ngelakoni amal apik dampaknya positif terhadap keluarga, akan dijaga anak istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama. Yang keempat, wat takfiru, lan nglebur, menghapus lisayyiatihi, kesalahan dosa-dosa ini dilebur dening Allah Subhanahu wa taala untuk manfaat memuliakan al-ayyam al-ashra. Yang kelima, wat tad'ifu, lan nikelake li hasanatihi, marang pira-pira kebagusane wong. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kados napa ingkang sampun kula aturaken kala wau, dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Atas terusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna siyama yaumin fiha, dan sesungguhnya berpuasa satu hari sedino fiha, ya termasuk ngelakoni apa mawon. Kalau di sini dawuh Kanjeng Nabi, orang yang berpuasa satu hari fiha, di awal 10 hari bulan Dzulhijjah, bi adli siyami sanatin wal amalu fihin yudha'afu bi sab'i mi'atin. Dadi lek poso niku apa itu diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa 1 tahun, bahkan tadi 2 tahun. Dan wal amalu fihinna, beramal fihinna pada hari-hari awal 10 bulan Dzulhijjah itu yudha'afu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisab imiatin, 700 kali lipat nilainya ya. Yang keenam, manfaat daripada memuliakan awal 10 hari bulan Dzulhijjah adalah watashil, wataftilu, taftil, memberatkan ya. Memberatkan, salah taskil, watashil ya, salah tadi, keliru. Watashilu lisakarotihi, yang keenam ya, watashilu lan gampangake lisakarotihi, marang sekarate wong. Artinya ketika dia sakaratul maut, digampangaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dianjurkan selalu memohon kepada Allah agar dipermudah kematian kita. Allahumma hawwin ala
Yang apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah, hawwin, mudahkanlah, gampangkanlah, alaina atas kami, fi sakaratil maut, di dalam sakaratil maut. Ini bagi orang yang memuliakan awal 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, ketika meninggal dunia akan digampangkan ketika sakaratul maut. Nomor pinten niki sakniki? Nomor 7. Sik durung isak dereng. Ditutukaken mau nganti 10 ya. Terus wadiyau lan madangi li dzulumatihi marang pira-pira petenge wong. Artinya kegelapan-kegelapan hidupnya itu ya, akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 watasqilu limizanihi, dan apa itu, memberatkan limizanihi untuk timbangan amalnya kelak, saged apa memberatkan timbangan amalnya ya, karena pahalanya luar biasa. Yang ke-9 wan najatu min darokatihi, dia akan selamat, wan najah, dan selamat min darokatihi, dari api neraka. Perlu kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka. Oleh karena itu ketika kita setelah membaca tahiyat akhir itu sampai innaka hamidum majid, sampai Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min azabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min azabil kubri, dan dari siksa kubur, dan seterusnya. Kan ada 4 hal yang kita dianjurkan untuk membaca doa ini bagi orang yang memuliakan awal 10 hari bulan Dzulhijjah, akan diselamatkan dari api neraka. Dan yang terakhir wasu'udu ala darajatihi, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 hal inilah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang memuliakan awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Mugi-mugi kula kali panjenenganipun paringi taufik dening Allah Subhanahu wa taala hingga kula kali panjenengan sedaya saged nglampahi amal kesaenan di awal 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kula kinten niku ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.